segmen The Hat Trick kali ini Iya. nggak akan ngomongin soal pertandingan yang akan datang, prediksi skor, tapi mungkin sebagai bentuk penghormatan terakhir juga sama salah satu pesepak bola yang cukup legend juga di Liverpool. Ya, Diogo Jota yang baru saja meninggal dunia ya kemarin. Kita dapatkan kabarnya dan bendera setengah tiang sudah dikibarkan di Anfield begitu, bendera Liverpool, dan kita akan bahas ini bersama-sama dengan teman-teman dari Detik Sport. Ada Mas Lukas dan ada Mas Putra. Putra di sini dari Detik Sport. Selamat sore guys. Selamat sore. Gimana Sedih ketika awal mendengarkan kabar ini, teman-teman di redaksi gimana responsnya? Kaget lah. Ini benar nggak? Iya, kemarin Sempat kan, nyangka hoax nggak? enggak sih, karena yang mengeluarkan kabar itu media-media terpercaya di Eropa, Marca, Sky Sports gitu, dan The Sun kan. Meskipun baru breaking kan, breaking cuma satu paragraf beritanya. Ah ini beneran nih gitu. Coba kita cek lagi. Ternyata bener di media Spanyol AS dikonfirmasi kalau kecelakaan mobil. Dan Jadi langsung ketika berita itu rilis langsung dikonfirmasi dia meninggal ya? iya, karena memang nggak ada yang selamat dari dua Dan kebakaran penumpang, juga ya. kan mobilnya ya? Mobilnya keluar jalur, terbakar, habis, dan dua penumpang berusia 28 tahun dan 26 tahun tidak terselamatkan. Nah, Diogo Jota 28 tahun berarti udah terkonfirmasi. Iya. Berarti ini bisa ada yang menyebutkan juga bahwa kronologi kejadiannya adalah ketika mau menyalip gitu ya, Iya, bannya pecah dan kemudian ini menjadi satu kecelakaan tunggal gitu ya. Dan cukup heran juga, wondering juga kenapa di dalam mobil tuh cuman mereka berdua gitu, nggak ada supir, driver yang sekelas pesepak bola yang Karena mobilnya juga sport ya kalau nggak salah. Lamborghini Ya kan cuma 2 orang. Betul Apa- sih, Iya. betul sih. Kalau Alphard nggak mungkin Kalau bawa pakai sendiri. sih. Atau enggak, kenapa nggak mereka 2 mobil aja? Kan bisa beli 5 mobil juga mereka bisa. Pakai supir masing-masing. Kak udah biarin aja. Tapi ya kita ini duka lah ya yang Ya. harus kita berikan empati sebesar-besarnya. Tapi memang pastinya ini memukul para fans Liverpool. Dan Portugal dan juga sebenarnya Portugal. yang berduka nggak cuma Liverpool dan Portugal, seluruh masyarakat Pecinta sepak bola ya. di dunia kan. Betul. Seperti apa sosok Diogo ini yang akhirnya bisa menggait banyak fans gitu dan akhirnya juga menjadi salah satu pemain yang cukup kesayangan lah gitu di Liverpool. Kalau Diogo Jota ini sebenarnya di dalam dan luar lapangan tuh nggak neko-neko gitu, mungkin itu yang bikin dia dicintai. Dia kan dari MSE trio yang Mane, Firmino, dia di situ kan cadangan sampai sekarang pun ketika eranya beralih. Nunes, Diaz, dia juga nggak rutin lah, masih sering jadi bangku cadangan, tapi dia nggak Loyal neko-neko loyal, dan jarang banget ada isu negatif dia lah di luar lapangan. Begitupun kalau di luar lapangan kan dia, bapaknya kemarin bilang bahwa Jota tuh lebih milih main PS ketimbang pergi party. Iya. Oh, bukan tipikal pemain yang suka party nih ya. Iya. Dan memang tadi juga banyak media Eropa bilang kalau lu nggak akan pernah nemuin deh foto Jota ke klub malam gitu. Jadi ya memang anak baik lah Jota. Disiplinnya tinggi ya. Ya, secara permainan pun dia nggak neko-neko juga sih di lapangan. Dia kalau main ya menjalankan tugasnya, jadi target man. Dia kan sering jadi super sub, nggak masalah. Biasanya Dan kan Liverpool juga ini ya, klub terlama dia sepanjang karirnya sejauh ini ya. Iya. Di usianya yang baru 28 ya. Mau 29 nih nanti. Mau 29 Desember kan? Benar. Di usianya yang 28 tahun ini sebetulnya gimana sepak terjangnya gitu. Kayak ini bukan klub pertamanya. Ya kalau di Diogo dong. Liverpool itu memang klub yang paling banyak trofi dia menangi ya. Bersama Liverpool 3 trofi, Piala Liga Inggris, Piala FA dan Piala Liga Inggris. Dia sekali juara lagi sama Wolverhampton pas mengantarkan Wolves promosi lagi juara EFL Championship kan. Nah kalau di timnas Portugal 2 kali dia nganterin Portugal juara UEFA Nations League, dan yang terakhir kemarin yang menang adu penalti lawan Spanyol.
Oke. Sebelum kita lanjutin, sebetulnya Detikers kita juga masih punya ada satu bintang tamu lagi juga sih, yang kita juga akan tanya-tanya nih mengenai mungkin dia juga punya apa ya kesan tersendiri juga Ada ya. kenangan juga. Kenangan juga karena bersama dengan beliau juga Diogo. merupakan fans dari Liverpool. Ya. Yes. Ya, ada Paulo Kita Dybala, sapa langsung. content creator yang juga merupakan fans dari Liverpool. Halo Mas Paulo. Halo Mas Paulo, selamat sore. Sore. Bentar sebelum kita tanya soal Diogo Jota nih Mas Paulo Dybala. Nama aslinya bener Paulo Dybala, ini suka mondar-mandir juga soalnya di FYP gua gitu. Itu gimana Mas? Ada nama aslinya, tapi nggak full asli. Gitu. Tapi Paulonya ada? Ada. Oh ada ya. Oh iya. Kirain emang born to do it gitu ya. Emang harus berhubungan dengan bola gitu. Bukan. Gimana Mas Paulo begitu mendengar kabar ini dan apa kenangan atau mungkin sesuatu yang nempel banget nih mengenai Diogo Jota juga personally untuk dirimu? Jujur pertama kali dengar kabarnya itu kondisi lagi meeting ya, terus tiba-tiba ada temen, bro Jota meninggal. Maksudnya yang namanya Jota kayaknya banyak deh, tapi wah ternyata Diogo Jota yang biasa saya lihat gitu, biasa saya dukung tiap minggunya, walaupun mungkin Jota nggak sering main karena emang rentetan cederanya ya, tapi Jota meninggal dengan cara yang nggak pernah terpikirkan lah. Yeah. Maksudnya sebagai pendukung sepak bola, pendukung klub gitu, mungkin udah biasa ada pemain, pelatih pergi di bursa transfer atau bagaimana, tapi kalau perginya akhirnya meninggalkan kita semua dengan kondisi masih aktif sebagai pemain, nggak pernah ada yang bisa bayangin rasanya, dan nggak pernah terbayang rasanya, dan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih jatuhnya ya. Apalagi Diogo Jota sendiri, mungkin tadi mas-mas sendiri juga bilang kalau dia benar-benar pivotal, dia juga adalah pengubah keadaan gitu. Cuman yang biasanya merubah keadaan di lapangan, tapi kali ini mengubah keadaan atas rasa kehilangan sih gitu. Iya. Tipikal pemain yang dicintai secara effortless gitu ya, karena nggak neko-neko, kemudian juga loyal sama klub gitu, dan pastinya buat seluruh rekan dia setim nih, kadang-kadang pemain yang kayak gini nih justru jadi lemnya ya, Mas Paulo. Betul. Apa kenangan terbesar atau yang paling diingat dari seorang Diogo Jota selama beliau berkarir? Mungkin kalau kenangan terbesar mungkin dari game saat lawan Tottenham, kalau nggak salah 2 musim lalu, yang dia menjadi pencetak gol penentuan, terus akhirnya dia selebrasinya sambil main PS gitu. Definisi emang karena dia basicnya kan kayaknya kalau misalkan nggak berkarir sepak bola, dia bener jago e-sport sih kan gitu. Dia terkenal sering main game bola soalnya gitu. Dan kalau dari dampak sendiri, kalau Diogo Jota secara pemain klub gitu ya, yang kemudian hilang dari susunan daftar pemain, dampaknya nanti kayak gimana Mas Paulo untuk tim sendiri? Wah, itu mungkin pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama yang terdekat ya gitu. Tapi kita dari fans sendiri tentunya merasa kehilangan, dari penggemar sepak bola pun rasa kehilangan, nggak tahu ke depannya bakal gimana, karena impact kehilangan orang itu banyak lah. Salah satu contoh mungkin bisa dilihat pemain Liverpool, ada Conor Bradley, saat dia kehilangan ayahnya, performanya dia dikasih kesempatan buat merenungkan diri dulu, terus sampai akhirnya dia bisa balik pede lagi dan main lagi. Tapi ini teammates yang hilang, jujur ini kayaknya bukan ranah saya juga buat jawab gitu, tapi fans tentunya merasa kehilangan. Tapi Liverpool, Arne Slot dan tim itu harus bisa bounce back dan melakukan segalanya musim depan, salah satunya untuk Diogo Jota. Iya. Saat ini Liverpool lagi ada liga kah yang sedang kan happening? sekarang lagi pramusim ya. Nah, mungkin libur. Yang paling berdampak adalah kebijakan transfer Liverpool ya, karena Luis Diaz kan digosipin bakal pergi. Nah, dengan kepergian yang Diogo Jota ini, mungkin Luis Diaz bisa nggak akan jadi hengkang. Nah, seperti itu. Bayangan-bayangan itu terbayangkankah Mas Paulo? Maksudnya apakah itu jadi sebuah kalkulasi gitu di teman-teman para fans ketika Diogo Jota pergi, kemudian seperti yang dikatakan sama Mas Lukas tadi, Luis Diaz kemungkinan
nggak jadi nih dilego ke klub lain gitu misalnya. Iya bisa jadi kayaknya untuk susunan penyerang yang kabarnya akan hengkang bisa jadi enggak gitu. Maksudnya mungkin ada pemain yang pola pikirnya jadi kayak sebagai bentuk respect setidaknya bertahan lah karena yang namanya ini kan perginya tidak sesuai rencana gitu karena ya rencana yang di atas lebih tahu lah gitu. Jadi bisa jadi Darwin Núñez yang kabarnya akan pergi ke Napoli, bisa jadi Luis Diaz yang juga kabarnya akan hengkang entah Bayern, Barcelona atau klub lain itu ya akhirnya memilih untuk stay in respect mungkin gitu. Dari teman-teman Liverpoolian di Indonesia atau mungkin di Jakarta ada rencana mungkin untuk atau ada semacam penghormatan terakhir untuk Diogo Jota yang dilakukan? Kalau dari kabar-kabar yang saya dapat sih belum ada lanjutannya, tapi kayak mungkin setelah pemakaman mungkin akan ada sesuatu sebagai penghormatan untuk Diogo Jota. Baik, kalau gitu. Terima kasih Mas Paulo untuk testimoninya ya dari fans gitu ya. Sama-sama. Duka cita mendalam juga untuk semua teman-teman Liverpoolian dan juga Liverpool khususnya begitu atas kehilangan salah satu pemain terbaiknya lah ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Paulo. Terima kasih Mas Paulo. Thank you Mas Paulo. Thank you. Oke, kita balik lagi. Ini ternyata juga sempat dilakukan penghormatan ternyata ya sesaat setelah ada kejadian ini yang dilakukan sama tim nasional wanita Portugal. Maintenance itu usulan dari ketum PSSI-nya Portugal kan. Karena memang di dini hari malam waktu sana ya. Ada itu pertandingan. Timnas cewek Portugal lawan Spanyol di Swiss. Di Swiss. Nah itu sebelum pertandingan memang ada 1 menit Bang Cipta. Iya, jadi pengen nanya lagi apa pengaruhnya buat Liverpool untuk musim depan berarti? Ya itu jelas satu amunisi lini depan jelas kurang, makanya mungkin penyerang yang digosipin akan pergi akan bertahan. Ya itu terkait juga kebijakan klub kan nanti. Dampak sejauh ini sih Liverpool mengeluarkan kebijakan untuk memensiunkan nomor 20 yang dikenakan sama Diogo Jota gitu. Selama ini siapa aja sih yang mengenakan nomor 20 tuh sebelum Diogo Jota? 20. Harusnya tadi nanya ke Mas Paulo ya. Kayak siapa aja nih yang pernah nomor Javier Mascherano kalau yang pernah. Mascherano. Tapi ya walaupun juga 20 istilahnya bukan sebuah nomor keramat gitu di sepak bola ya, bukan kayak nomor 10 atau 11, 7, 9 gitu. Tapi ya ini juga penghormatan besar ya sampai harus memensiunkan sebuah nomor gitu sepanjang masa. Itu tadi Jota anak baik dan banyak yang bilang kalau ada beberapa alasan Jota itu begitu dicintai. Ya karena dia nggak neko-neko, nggak pernah dugem, cinta keluarga. Dan baru melaksanakan pernikahan 11 hari. Correct me if I'm wrong. 10 apa? 11 hari ya. Baru banget melaksanakan dan sudah punya juga. 3 orang anak ya kalau nggak salah ya. Oke. Dari kecelakaannya sendiri udah ada informasi lanjutan nggak sih soal kenapa ini bisa terjadi, kemudian berapa kecepatan mobil yang dikendarai ketika itu berlangsung gitu? Itu kan dia kecelakaan karena dia habis operasi paru-paru. Jadi dia menuju Inggrisnya pakai kapal feri dari Santander di Spanyol, yaitu dia naik mobil. Harusnya itu bisa pakai pesawat karena dia habis operasi paru-paru, disarankan untuk tidak naik pesawat. Yaitu sebelumnya kan sempat ada isu bahwa dia pergi malam tuh karena pulang party, tapi setelah itu terbantahkan dengan fisioterapisnya bahwa dia sebelum itu fisioterapis dulu. Jadi memastikan dia sebenarnya habis operasi untuk segera latihan. Dia ngejar itu. Iya. Ya istilahnya kayak habis berobat gitu habis melaksanakan pemulihan gitu tuh dia. Justru malah jadinya seperti ini ya. Dan juga salah satu yang cukup disayangkan adalah karena juga yang pergi meninggalkan tuh tidak hanya Diogo Jota aja, tapi juga lagi sama adiknya ya. Adiknya juga pemain bola juga ya? Iya, pemain bola. Tapi dia nggak sesukses kakaknya ya. Dia biasa main di Liga-Liga Portugal aja ya. Dan Liga nomor 2 ya itu. Tapi di Inggris juga? Enggak, di Liga Portugal. Oh di Portugal, oke. Portugal ya, pemain nasionalnya Portugal lah ya gitu ya. Ya tetap aja akhirnya Portugal harus kehilangan 2 sosok yang berpengaruh banget di persepak bolaan Portugal gitu. Dari klub-klub lain juga menyampaikan banyak bela sungkawa ya tentunya ya. Banyak banget dan nggak ada lagi namanya rivalitas nih dalam menyampaikan duka cita gitu ya. Oke. Kalau dari
apa namanya? Mungkin dari presiden FIFA atau UEFA gitu. Iya, semuanya mengucapkan sih karena memang ini jadi kayak tragedi ya, Dok ya. Karena ya dia sebenarnya bisa aja naik pesawat, cuman karena memang larangan dari dokter untuk menghindari naik pesawat, akhirnya dia mengejar ferry dan terjadilah kecelakaan itu. Sebelumnya ada nggak sih pemain bola yang juga meninggal dalam kecelakaan mobil Ada tunggal beberapa. gitu? Jose Antonio Reyes. Oh Reyes juga ya, ada kecelakaan mobil ya. Tunggal juga tuh Reyes waktu itu yang pemain muda yang berdarah Indonesia, Noah Geser kan juga kecelakaan mobil. Iya. Oke, baik, ini jadi ya kalau mau kita bilang ya musibah siapa yang tahu sih, Dok. Iya, musibah nggak ada yang pernah tahu juga, dan beliau juga bukan karena habis party nggak mabuk, kesalahan gitu ya. yang beliau lakukan gitu juga ya. Walaupun kita masih belum tahu kronologi kenapa bisa sampai menabrak itu dan akhirnya terjadi kebakaran gitu ya. Sebenarnya nggak menabrak sih, dia mau menyalip ya. itunya pecah ban. Iya. Jadi hilang kendali. Dan menabrak pembatas jalan kan. Iya, menabrak pembatas jalan. Sedih banget. Oke. Dari Liga Inggris apakah ada update guys atau mungkin bursa transfer yang belum sih sejauh ini layak ya untuk disimak? Ini yang kita masih menantikan besok ya kalau nggak salah lanjutan Club World Championship ya. Iya. Pertandingan ada Chelsea versus Palmeiras. Update sedikit dong soal Club World Championship nih, walaupun beberapa tim tangguh masih bertahan tapi nggak sedikit juga tim-tim besar yang udah gugur gitu. Yang jelas ini nanti adalah kemungkinan besar semifinal udah ada 2 tim Eropa kan yang pasti lolos semifinal, dan 1 tim Brasil yang pasti lolos ke semifinal. Belum pasti sih. Satu. Ada belum pasti tapi belum pasti masih harus menjalani. Tapi kemungkinan besar sih akan lolos ya, karena siapa tahu Al Hilal. Siapa tahu sih. Al Hilal soalnya Inzaghi kan? Iya, Inzaghi. Gue juga baru notice ya, ternyata Al Hilal tuh sehebat ini gara-gara ada Inzaghi di sana. Mungkin tapi secara materi bermain materi juga juga banyak Eropa sih, benar. Mereka pertandingan kemarin lawan City cuma 3 yang Arab starter dari lokal. Iya ya, benar. Yang jelas kita dong banyak dari luar ya. Yang jelas nanti kalau PSG dan Real Madrid lolos, mereka akan berhadapan di semifinal. Jadi final impian antara PSG versus Real Madrid itu nggak akan terwujud di final tapi di semifinal. Di semifinal jadinya ya. Dari teman-teman Detik Sport memprediksi mungkin di semifinal dulu deh ada siapa aja kira-kira? Bayern versus PSG itu rame banget ya. Dari Mas Lukas, Bayern PSG. Nah, itu sorry. Menang PSG sih kayaknya. PSG. Sama sih PSG. Sama PSG juga. Madrid Dortmund. Sebenarnya menarik Madrid Dortmund tuh ada Bellingham bersaudara, tapi nggak ketemu karena jobnya akumulasi kartu. Oke. Dan jangan lupa si Xabi Alonso udah apal sama Dortmund kan, karena kemarin di Leverkusen. Jadi Madrid sih harus ya semifinalnya Madrid PSG. Kenapa nggak Bayern sih guys? Biarin dong. Nah terus yang Chelsea. Palmeiras. Ya Chelsea lah kayaknya ini Chelsea sepertinya ya. Walaupun Palmeiras juga nggak bisa dianggap remeh juga sih. Iya. Brazil kan Palmeiras. Brazil. Fluminense Al Hilal. Ini rame juga sih karena kita sebenarnya susah 50-50 ya, susah ditebak. Ya kemarin Al Hilal bisa mengalahkan Manchester City. Ya, tapi Fluminense mengalahkan Inter. Ya, jadi dan dua-duanya adalah finalis Liga Champions ya. Bisa disebut 2 kuda hitam sih ini ya. Iya, benar. Di Piala Dunia Antar Klub. Berarti ini salah satu pertandingan yang akan jadi cukup alot gitu. Fluminense Al Hilal lagi wangi-wangi. On fire. Ya Fluminense jangan lupa masih ada. Al Hilal nggak pakai Ruben Neves soalnya lagi bergugur. Iya, Ruben Neves diberi waktu khusus karena meninggalnya di Jota. Sama Pedro Neto juga yang di Chelsea itu nggak main lawan Palmeiras. Itu jadi karena sahabatnya dulu kan main bareng di Wolves itu bertiga, Ruben Neves, Pedro Neto sama Jota. Maksudnya itu jadi kelemahan pada akhirnya buat. Ya kerugian sih karena ada 1 pemain yang absen kan. Berarti kalau boleh memilih final sekarang, siapa kira-kira guys? Chelsea PSG. Chelsea PSG ya. 2 tim biru nih. Putra juga. Kalau pengen Al Hilal sih sebenarnya sih. Pengen ya. Sama lagi. Al Hilal lah, PSG lah. Kan 2 kutub sepak bola yang berbeda jadinya. Eropa sih. Dua-duanya pemiliknya Arab ya. Iya. Raja Dua-dua duit juga.
Raja Arab bertarung di Amerika. Iya. Madrid juga sebenarnya nggak menunjukkan ini ya, belum menunjukkan taring yang lini depannya sih sebenarnya. Belum begitu Klopp dengan pesona gitu. Taktiknya Alonso kan beda banget sama Ancelotti tuh. Ancelotti kan lebih pragmatis, sedangkan Alonso kan lebih cair. Terus sempat ada Vini di kiri terus dia kurang cair mainnya, mungkin masih butuh adaptasi lah. Apalagi Mbappe-nya juga sakit kan. Dan Madrid punya striker baru sih sekarang, striker mudanya yang 21 tahun, Gonzalo Garcia. Dia kemarin kan menggantikan Mbappe yang di posisi nomor 9, yang menjawab percayaan dengan 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan. Ya Gonzalo ini disebut sebagai Raul baru. Jadi ya mungkin nanti pertandingan lawan Dortmund dia akan bersinar lagi sih. Gonzalo tanpa Higuain ya. Iya. Sering ini loh, itu sering kepleset. Iya. Ini Gonzalonya yang mana? Karena berarti kalau misalnya finalnya mereka ini siapa dong berarti yang kemungkinan akan jadi juaranya nih guys? Kalau aku sih pilihnya Al Hilal. sama. Tapi emang lagi ada yang bilang Real Madrid shiny banget Al Hilal. Ya karena El Hilal itu dalam beberapa musim terakhir tuh membeli pemain-pemain bintang. Kayak Neymar dulu pernah di sana. Kuat di modal ya. Ya kuat di modal, dulunya nggak ada serinya memang. Pemain-pemain Eropa yang bintang-bintang itu dibeli sama mereka dan dikasih gaji tinggi. Oke, ini final baru akan tanggal 14 ya? 14 Juli. Iya. Masih lama, kita masih akan ketemu lagi sama teman-teman Detik Sport pasti. Masih banyak. Ya, besok tanggal abis Piala Dunia Antar Klub, Piala AFF U23 langsung main. Iya, tanggal 15. Sebanyak agendanya ya. Piala Presiden besok Minggu. Bentar lagi juga ini ya, drawing ya? Tanggal 17 drawingnya. 17 ya? 17 ini? Bukan 14 17 Juli. Oke. Baiklah. Kita nantikan. Terima kasih teman-teman Detik Sport. Sekali Sama-sama, lagi. Edo. Sama. Dan Terima kasih.